musibah, kita doakan, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikanlah balasan pahala dari balik musibah ini. Jika ada sesuatu yang hilang, gantikanlah dengan yang terbaik dari sisi. Amin. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Usia. Ya, usia kita lihat hari demi hari berkurang, menjauh, meninggalkan kita. Hari ini tanggal 29 November. Kemarin 28 November. Kita sadar betul bahwa usia meninggalkan kita. Hari demi hari kita saksikan. Ya, tak terasa 29 November 2023 sudah kita lewati jauh. Dan ternyata 29 November 2020 juga sudah kita tinggalkan. Hari ini kita berjalan dengan waktu menuju titik akhir kematian kita. Tapi saat-saat seperti ini sepertinya kadang kita lupa bahwa waktu yang telah meninggalkan kita ini sebetulnya juga memberikan efek besar ya. Efek besar pada fisik kita yang terus berkurang. Nah, kapan kita tersadarkan? Biasanya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Ketika orang kita cintai, katakanlah bapak, ibu, papa, mama, atau pasangan yang kita cintai. Yang kita lama hidup bersamanya hilang. Disitulah terasa bahwa waktu telah merenggut kebahagiaan kita. Mungkin kehilangan anak yang kita cintai, anak yang kita sayangi, atau kakak dan adik yang kita cintai. Saat itulah hati tersadar penuh bahwa usia betul-betul pasti akan merenggut satu persatu di antara kita. Dan kita pasti akan menuju pada kematian kita. Nah, saat itulah manusia tersadar, bahkan terhenyak ketika melihat bekal-bekal di dirinya. Apa yang sudah dilakukannya selama ini. Terutama bekal untuk berhadapan dan berjumpa dengan Tuhannya pada hari dibangkitkan nanti. Ya, mungkin itulah yang membuat kenapa para nabi dan rasul itu tidak sibuk mewarisi dinar dan dirham. Enggak. Itu sempat saya pikirkan kemarin dalam kesendirian saya tentang lembaga yang akan saya bangun dan masa depan yang akan saya capai dan yang sudah saya lewati dan saya wariskan ini. Terus terang bukan kebahagiaan ketika saya berpikir tentang aset. Justru kengerian. Kengerian bahwa orang-orang yang saya tinggalkan justru nanti akan berebut dunia dengan semua fata morgananya. Lalu saya ingat kenapa ya, kok para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Maka orang yang paling beruntung, ahli waris Nabi, di antara kita yang paling beruntung adalah bukanlah mereka yang mewarisi Gunung Uhud di negaranya. Yang di situ ada kandungan emas. Bangsa Indonesia mungkin tidak seberuntung Saudi Arabia
yang mewarisi Haramain. Ternyata bukan itu yang diwariskan oleh Nabi. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Buat apa punya Haramain kalau pada akhirnya hanya untuk digunakan menumpuk dunia? Bagi sebuah bangsa, peradaban itu dibangun dengan ilmu tentunya. Sekarang kita bicara ke individu kita masing-masing. Ya, perjalanan hidup ini sebetulnya adalah ibarat musafir. Musafir yang akan singgah dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu persinggahan ke persinggahan lain. Sampailah kita di dunia ini. Salah satu persinggahan kita. Orang bodoh. Orang bodoh ketika seperti saya berada di satu bandara, lalu saya bangun rumah di bandara. Padahal sebentar lagi saya akan tinggalkan tempat itu. Kalaupun saya harus menunggu, ya mungkin sekedar duduk saja sebentar di kursi transit. Kalau mau enak dikit, tinggal cari warung kopi. Atau mau enak dikit, paling ya kursi refleksi lah. Atau paling tidak mungkin hotel transit lah paling lama. Ya 4-5 jam. Kalau harus transit. Tapi satu kebodohan jika saya kemudian membangun rumah di depan bandara. Megah pula untuk saya tinggalkan sebentar lagi. Maka ibarat dunia ini adalah pasar yang sebentar lagi tutup, belanjakanlah hal-hal yang bermanfaat di akhirat kelak. Nah, hakikat perjalanan kita dalam hidup ini adalah hakikat yang perlu kita ingat selalu. Dan apa yang saya katakan hari ini pun sebetulnya cuma dzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka beringatlah, maka ingatkanlah. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Perjalanan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Bukanlah membawa bekal yang sembarangan. Ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang paling basic yang harus kita perhatikan adalah bahwa Allah itu baik dan hanya menerima barang baik dari kita. Ya, seseorang yang menjabat kemarin curhat, Ustaz, itu gila ya pejabat-pejabat sebelumnya. Apa? Orang yang paling nilainya cuma 200 miliar, kok dia bikin anggarannya sampai 950 miliar. Pantesan negara selama ini bangkrut. Ya memang begitu. Cara mereka, cara sebagian orang cari duit. Ya mulai dari ketika menyusun anggaran di Dewan, ketika dicairkan untuk eksekutif, ketika dilaksanakan di lapangan oleh aparat, ya yang sampai ke rakyat memang hanya tetesan-tetesan kecil. Itu pun kadang harus dibarter pakai suara dan kedaulatan mereka. Lalu saya berpikir, itu uang ratusan miliar yang mereka pakai, mereka hambur-hamburkan. Kan semua kan dimintakan pertanggungjawaban ya di hadapan Allah kelak. Kita dapat 1 M aja kayaknya gede banget ya. Bahkan ada di antara kita yang nggak pernah dapat segitu seumur-umur. Ini enggak? Apalagi guru honorer gitu. Di Jalan Raya Surabaya. Berat ya kayaknya. Tapi ada di antara mereka yang dengan mudah menghambur-hamburkan seperti itu. Ya memang kekuasaan itu dekat dengan kezaliman. Tapi
Jangan pula terlalu sibuk mikirin orang lain, lupa sama diri sendiri. Ya, jangan lu juga habis mikirin keburukan orang lain, lupa sama keburukan diri sendiri. Nah, disinilah Allah berpesan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah wattaqullah. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa di antara kita melihat apa yang sudah disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah selalu kamu dalam proses melihat itu, berbekal untuk menjumpai Tuhan. Disinilah orang-orang yang punya iman itu senang untuk diingatkan. Ya, supaya kita tidak hanyut pada dunia yang sementara ini. Yang kekal adalah akhirat kita semua. Orang-orang jenis adalah orang yang berjalan menuju keabadian dan meninggalkan kesementaraan. Seperti ketika orang itu dibangunkan sholat subuh. Sholatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bahwa bangun untuk sholat adalah kenyataan. Tidur panjang tidak bangun adalah buayan yang melalaikan. Tapi perhatikan saja kalau ingin ukur diri dan ukur manusia di sholat subuhnya. Kebanyakan orang memilih hidup dalam kenyataan sholat subuh atau banyak orang memilih untuk hanyut dalam buayan mimpi, memilih tidur. Yang mana orang pilih biasanya? Nomor 2. Ya, kebanyakan orang memilih buayan mimpi yang merayu, menggoda, dan enak kalau diperturutkan tidur itu. Sementara orang-orang beruntung adalah yang sudah siap bekal sejak malam. Dia berani bangun untuk qiyamul lail. Dia tidak memanjakan matanya. Dia tidak ingin seperti mereka-mereka yang sulit memisahkan lambung dengan kasur. Kasur sama lambung melekat. Lambung tempat pencernaan makanan dan kotoran dilekatkan dengan kasur setiap malam. Berat untuk bangun. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita bagi yang ingin berjalan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam perjalanan kita menjumpai Allah, ingatlah selalu kan bekal-bekal kita dan jangan sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan bankrupt. Satu persatu tahapan-tahapan kehidupan ini kita pelajari, barometer-barometernya juga harus jelas dengan ukuran-ukuran yang terukur. Kalau tidak, kamu bahkan tidak punya hak untuk diri kamu. Korporasi kamu terus yang kamu pikirkan. Akhirnya visi hidupmu adalah visi korporatmu, bukan visi hidupmu sendiri. Ya, karena kamu sudah menjual diri pada manajemen dan sudah siap dengan semua konsekuensi. Tidak salah untuk bekerja secara profesional. Tetapi ingat bahwa keimananmu lah yang nantinya akan menjadi ukuran siapa kamu. Bahkan di hadapan korporasi kamu. Orang-orang yang beriman itu percaya tetap mulia di korporasi. Tidak harus menghamba pada dunia. Dunia korporasi dengan semua isi. Tidak. Insya Allah kamu tidak akan menjadi orang yang menyesal setelah pensiun kelak. Karena karyamu dengan semua integritasmu menjadi capaian yang membanggakan bagi orang-orang setelahmu. Namun kalau kita mau lihat apa sih yang membuat seseorang bisa berhasil, adalah iman dan takwanya yang selalu melekat pada diri. Integritas itu kalau tanpa iman gak bisa dikerjakan. Nah, begitu juga dalam membangun keluarga menuju surga.
agar masuk surga bersama. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Nanti orang-orang yang membuat kamu bahagia atau sengsara, perjalanan menjumpai Allah adalah keluarga, orang terdekat. Jangan lupa. Karena biasanya penyakit orang yang sukses di dunia ini suka memutuskan silaturahim dan abai terhadap keluarga. Itu penyakitnya. Ya, baik dia sebagai orang kaya maupun dia sebagai penguasa, biasanya semakin jauh dari keluarga. Ya, ya mungkin karena sudah merasa dirinya sukses, dirinya besar, sehingga lupa pada keluarga. Nah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Orang-orang yang punya concern dengan keluarga dan rumah tangganya pasti doa-doanya pun terstruktur itu. Ya, terstruktur. Jelas yang dibangun untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk usahanya, untuk organisasinya, untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk umatnya, dan lebih besar lagi untuk agamanya. Jangan sampai spektrum hidup kita ini sempit sekali ya, seperti kebanyakan orang dalam melihat dunia ini. Maka kemarin kalau saya bertanya, Anda ini tipe yang mana sih? Tipe orang yang dikendalikan perasaan atau mengendalikan perasaan? Di dunia ini harus pintar loh. Ya, kalau Anda tipikal orang yang dikendalikan oleh perasaan terus, Anda akan berada di dalam dunia boneka, istana boneka yang Anda jalani. Tapi ketika cara pandang Anda luas bahwa hidup saya untuk menjumpai Allah, yang saya sukai adalah apa yang Allah sukai, walaupun kadang saya membencinya. Yang saya benci adalah yang dibenci Allah, walau kadang saya menyukainya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau perasaan kita sudah sebesar itu ya, insya Allah Anda termasuk orang yang sudah bisa mengendalikan perasaan. Bukan menjadi orang yang dikendalikan oleh perasaan. Ya, ini agak sebetulnya materinya bobot banget, cuma ya karena waktunya singkat ya. Saya kasih pointer-pointer agar bagaimana caranya menjadi orang yang cukup bekal. Ya, cukup bekal. Lama saya nggak ngomong muhasabah soal seperti ini ya. Nah, karenanya yuk berbenah, ya, berbenah diri, apalagi sebentar lagi 2024 kita tinggalkan. Ya, kita akan memasuki bulan Desember. Hari ini 29, besok 30. Wah, masuk Desember lagi. Resolusi 2025 apalagi. 1 tahun berlalu. Ya, tanpa terasa. Tanpa terasa, walaupun banyak yang minum kolagen barangkali. Kalau saya kolagennya kaki kambing aja lah. Tapi tetap aja namanya tua ya, nggak bisa diobati. Yang paling enak adalah perbanyak istighfar. Nanti di pesawat juga menikmati itu paling enak setelah istighfar itu tahmid, alhamdulillah. 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 Mari kita jalani hidup dengan penuh kesadaran dan kesadaran positif, kesadaran baik ya, bahwa kita semua akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Oke, karena saya juga dalam perjalanan sebentar lagi sampai nih.
Gimana ya? Kita berdoa aja dulu lah ya. Kalau